Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakterisasi bakteri. Jadi, pengelompokan bakteri berdasarkan nanti kita lihat dari morfologi koloni, morfologi sel, dan juga salah satu jenis identifikasi dari biokimianya. Oke, next. Mungkin kita review sedikit mengenai apa sih itu bakteri. Jadi bakteri itu merupakan uniselular ya, termasuk ke kalau di secara klasifikasi masuk ke Simomicetes. Bakteri ini bisa kita temukan di mana saja, tersebar luas di alam, sifatnya saprofitik, ada juga yang parasit atau patogen pada manusia, binatang, dan juga tumbuhan. Dan juga bakteri yang sifatnya fotosintetik. Bakteri itu punya 3 bentuk dasar, ada bulat, bacillus, silindris, dan lengkung. Ada juga yang tetap, dan lain-lain. Jadi intinya bakteri ini mempunyai keanekaragaman yang luas di alam, dan di sini kita mau mengelompokkan bakteri berdasarkan morfologi koloni, sel, dan identifikasi biokimiawinya. Jadi mungkin kita lihat bakteri dulu dari pengamatan morfologinya. Jadi kalau kita mengamati morfologi sel itu bisa dua teknik yang kita lakukan, yaitu melalui pengecatan atau pewarnaan. Di sini kita mau pakai pengecatan negatif, sederhana, dan juga gram. Lalu juga tanpa pengecatan. Nah, tanpa pengecatan ini bisa melalui identifikasi biokimiawi dan juga dilihat secara morfologi koloni itu bentuknya seperti apa. Begitu. Jadi untuk pengamatan morfologi ini sebetulnya tidak sampai untuk mengidentifikasi bakteri sampai ke tingkat spesies, itu tidak, cuma itu sebagai tahap awal kita untuk screening bakteri-bakteri yang mungkin memang kita butuhkan sifat-sifatnya. Kayak misalnya mungkin kita membutuhkan sifat gram negatif, jadi kita bisa screening dulu melalui pengecatan gram, begitu misalnya. Jadi begitu. Next. Jadi ini prinsip dasarnya. Jadi karena setiap jenis bakteri itu mempunyai morfologi, yaitu bentuk dan ukuran yang spesifik, dan setiap bakteri itu berbeda-beda, kita bisa melihatnya dari penglihatan tanpa cat dan juga tanpa cat dan dengan cat. Kalau misalnya pengecatan, pada prinsipnya itu memberi warna sel pada bakteri, dan bisa diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran tinggi. Nah, ini misalnya yang gambar bagian tengah dan kanan ya, itu pengamatan menggunakan mikroskop dark field. Jadi mikroskop dark field ini bisa mengamati mikroorganisme dan sel hidup tanpa pengecatan dengan menerangi spesimen dengan latar belakangnya gelap. Nah, di sini di gambar yang tengah ini kan kita lihat ada kondensor. Nah, kondensor ini mempunyai area gelap, jadi cahaya dari sumber lain nggak bisa masuk ke objek yang kita amati. Jadi bisa mengamati spesimen dengan latar belakangnya yang gelap, gitu. Oke, next. Jadi kita di sini melakukan pengamatannya, maksudnya membahasnya tentang
pengamatan bakteri yang dicat. Jadi fungsinya itu pertama untuk melihat bentuk morfologi dasarnya, lalu memberi warna pada sel dan membedakan antar strain bakteri, dan juga mengetahui sifat bakteri. Lalu jenis pengecatan yang mau saya bahas di sini ada negatif, sederhana, sama bertingkat. Itu gambar yang kanan adalah bentuk-bentuk morfologi dasar dari bakteri ya, ada Coccus, Bacillus, dan lain-lain. Aku yakin kalian udah paham hal itu. Terus ini, jadi mungkin pertama pengecatan negatif dulu ya. Jadi pengecatan negatif itu prinsip dasarnya memberi warna pada latar belakang bakteri. Jadi bukan bakterinya yang terwarnai, tapi latar belakangnya yang akan terpulas. Begitu. Kalau pengecatan ini merupakan pengecatan yang nggak langsung, jadi memberi warna latar belakang sehingga sel bakterinya masih terlihat transparan. Nah, pewarna yang digunakan di pengecatan negatif itu namanya nigrosin. Dan nigrosin ini bermuatan negatif. Jadi kalau misalnya yang kita tahu dinding sel bakteri kan lebih banyak bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi perwarna negatif ini ketemu dengan dinding yang cenderung negatif ini nggak bisa mengikat dinding sel bakterinya, jadinya nggak terwarnai. Begitu prinsip dasar dari pengecatan negatif. Nah, selanjutnya pengecatan sederhana. Nah, pengecatan sederhana ini tujuannya biasanya untuk membedakan sel bakteri yang hidup dan juga yang mati dengan prinsip dasar pengecatan satu warna untuk memberi warna sel bakteri. Bakteri yang hidup bakal menunjukkan warna transparan karena membrannya masih ada kan, dan membran bakteri itu sifatnya permeabel. Nah, pengecatan sederhana ini biasanya dipakai satu warna aja, kayak misalnya methylene blue, safranin, atau carbofuscin. Nah, pengecatan ini cukup singkat ya, maksudnya bisa dilakukan dengan waktu yang singkat, dan setelah diwarnai nanti dicuci pakai aquades sampelnya, terus udah bisa diamati pakai mikroskop lah, kayak gitu aja. Itu prinsipnya buat pengecatan sederhana untuk membedakan sel hidup dan sel mati. Terus next ini pengecatan gram. Jadi ini pengecatan bertingkat karena menggunakan beberapa jenis cat, dan tujuan utamanya untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Pengecatannya dilakukan secara bertahap. Ada larutan A, B, C, sama D. Larutan A itu adalah kristal violet. Dia itu fungsinya sebagai cat utama. Lalu D adalah larutan iodin. Itu untuk memperjelas dari larutan gram A, yaitu kristal violet. Nah, larutan C itu adalah alkohol aseton, berfungsi sebagai peluntur. Dan sedangkan larutan gram D itu adalah safranin, berfungsi sebagai cat penutup. Nah, bakteri gram positif akan menunjukkan morfologi sel berwarna ungu, sedangkan gram negatif warnanya merah. Kenapa sih dia kalau misalnya kena cat A, B, C, D ini bisa terpulas merah dan ungu ini?
Jadi kan kristal violet itu warna dasarnya kan ungu. Gram positif itu punya peptidoglikan yang tebal. Jadi kristal violet ini bakal terikat kuat sama dinding selnya, dan juga kan di larutan gram B diperkuat lagi sehingga nggak tercuci sama larutan alkohol. Nah, sedangkan bakteri gram negatif, peptidoglikannya tipis. Jadi waktu dicuci sama alkohol dia luntur, dan selanjutnya kalau misalnya diulas lagi dengan larutan gram D, larutan terakhir, yaitu berwarna merah, dia akan tertulas merah. Jadi begitu prinsipnya untuk pengecatan gram. Oke, next. Nah, ini untuk morfologi koloni. Jadi untuk bakteri itu sendiri bisa diinokulasikan ke medium agar tegak atau agar plate atau agar miring, dan bisa kita lihat bentuk pertumbuhannya dan juga elevasi dan juga bentuk koloninya. Misalnya yang agar miring ini yang di gambar paling kiri itu bisa filiform, bisa beaded, itu bisa diamati koloninya. Lalu elevasinya bisa convex, flat, raised, dan lain-lain. Jadi pertama, si bakteri ini harus diinokulasikan dulu ke agar plate atau agar miring atau agar tegak ini secara bisa tiga teknik ya, bisa pour plate, strict plate, dan juga spread plate. Dan selanjutnya bisa kita amati morfologinya itu kayak gimana. Ini untuk morfologi di agar plate. Jadi bisa kita elevasinya, bentuknya, dan juga marginnya kayak gimana. Oke, lalu untuk uji biokimiawi. Jadi uji biokimiawi yang aku sampaikan di sini itu mengenai fermentasi karbohidrat. Sebenarnya uji biokimiawi untuk bakteri itu banyak macamnya, ada hidrolisis kasein, fermentasi susu, peptonisasi, dan lain-lain. Cuma yang aku sampaikan di sini fermentasi karbohidrat aja dulu. Jadi itu tujuannya untuk mengetahui apakah bakteri mampu melepaskan dalam hal ini karbohidratnya adalah glukosa, laktosa, dan manitol. Lalu mempelajari disimulasi macam-macam gula, lalu melihat sifat dan hasil senyawa, lalu melihat deteksi pembentukan asam dan gas oleh bakteri. Ini dulu aku ini. Oke. Jadi fermentasi karbohidrat pada prinsipnya itu medium ditambah dengan phenol red sebagai indikator perubahan warna. Lalu hasil positifnya kalau misalnya dari medium itu terbentuk gas dan juga perubahan larutan dari warna merah menjadi kuning. Itu. Nah, untuk uji karbohidrat sendiri, bakteri itu dikelompokkan sebagai homofermentatif dan juga heterofermentatif. Nah, kalau homofermentatif itu bakteri yang cuma membentuk asam aja, sedangkan heterofermentatif itu bisa menghasilkan asam sekaligus terbentuk gelembung gas kayak gitu.
Misalnya yang heterofermentatif itu E. coli, yang homofermentatif itu Bacillus subtilis. Begitu. Ya, gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja beberapa materi yang aku sampaikan mengenai karakterisasi bakteri. Sekian dan terima kasih.